Gimana Asura? Udah kelar prosesnya? Udah kok, teman kita udah bisa bebas. Paling sebentar lagi dia keluar. Wah, syukurlah. Kasihan banget dia kalau harus nginep sebulan di penjara. Iya bener, gak asik juga kalau nongkrong gak ada dia. Ingat, kalian harus jadi bodyguard gue sampai kalian bisa ngelunasin hutangnya. Iya siap. Siapa sih temen yang di penjara ini? Gue kenal apa enggak ya? Itu dia tuh. Woi Rod, sini. Loh, Dirot. Kok bisa sih lu sampai ditangkap polisi kayak gini? Iya anjir, gue juga tahu emosi lu suka gak kekontrol. Tapi ya jangan sampai lah lu ngelanggar aturan kayak gini. Semuanya gue minta maaf ya. Gara-gara gue kalian jadi khawatir dan repot kayak gini. Jadi cerita sebenarnya tuh gue mau nagih uang pemilik kafe yang masih punya hutang ke almarhum ayah gue. Kafe yang di jalan raya itu? Iya bener. Sebelum ayah gue meninggal, pemilik kafe itu sempat minjem uang ke ayah gue buat nyelamatin bisnis kafenya yang mau bangkrut. Nah, karena dia sama ayah gue udah lama temenan, akhirnya ayah gue minjeminlah ke dia uang 500 juta. Katanya sih dalam 6 bulan bakal dibalikin duitnya. Tapi sampai setahun kemudian pas ayah gue udah sakit-sakitan, dia belum juga balikin duitnya. Padahal waktu itu ayah gue butuh banget uang itu untuk berobat. Dan gara-gara gak ada uang buat berobat, ayah gue akhirnya meninggal. Buset, jahat banget tuh orang. Padahal kafenya sekarang makin rame. Ternyata hutangnya malah gak dibayar. Nah itu dia. Gue juga berani nagih ke sana karena gue lihat emang sekarang bisnis kafenya udah makin berkembang. Tapi pas gue nagih secara baik-baik, dia malah gak mau bayar dan manggil beberapa orang suruhan buat ngusir gue. Ya gue emosi dong. Akhirnya gue terlibat keributan lah di sana. Dan ternyata pemilik kafe malah manggil polisi dan nuduh gue mau ngerampok dan ngerusak kafenya. Anjir lu, GG juga bisa ngalahin orang-orang suruhan di sana. Ya kalau cuma ngelawan pelayan dan cleaning service mah, gue yakin gampang. Iya kan Rod? Gampang apanya? Pemilik kafe nyewa orang dari kelompok Black Shadow. Apa? Jadi lu ngalahin anggota Black Shadow? Ya belum sampai ngalahin sih. Kan keburu dipisahin sama polisi. Dan gak banyak juga, cuma 2 orang. Tapi yang maju cuma 1. Wah anjir, anggota Black Shadow yang biasa ngesolo puluhan orang itu beneran lu sikat sendirian? Oh iya, tapi katanya gue harus dipenjara sebulan. Kok tiba-tiba kalian bisa bebasin gue? Kita pinjam uang ke Boy buat bebasin lu 25 juta. Apa? Dalam beberapa kasus yang terjadi belakangan, kita mendapatkan bukti bahwa ada keterlibatan orang yang sama. Benar Pak. Saat saya menyelidiki kasus Jarod di kafe kemarin, saya juga sempat melihatnya. 2 orang yang terlibat keributan mirip sekali dengan orang yang menyerang kita saat menggerebek bandar narkoba minggu lalu. Tapi apa hubungannya hutang pemilik kafe dengan bandar narkoba? Karena dalam bukti-bukti yang kita kumpulkan, tidak ada sama sekali garis yang bisa menghubungkan kedua orang ini. Sepertinya kita harus coba mendalami keterlibatan 2 orang yang ribut dengan Jarod di kafe kemarin Pak. Kalau kita tahu siapa identitas asli mereka, mungkin kita bisa mendapatkan bukti baru untuk mengungkap kasus lainnya. Benar juga. Baiklah, sekarang kamu saya tugaskan untuk mencari informasi 2 orang itu. Siapa? Saya akan mengumpulkan informasinya dimulai dari intel-intel kita. Oh iya, kalau kamu ketemu, titip salam untuk intel terbaik kita, Pak Alvaro. Untungnya lu masih kaya boy. Kalau aja gue salah ngereset garis waktu, mungkin lu udah jadi gembel. Wah, jangan sembarangan lu kalau ngomong. Gue udah kerja keras tiap hari buat ngumpulin semua kekayaan ini. Mulai dari trading, investasi, dan jual beli Bitcoin. Anjir lah, ternyata lu masih pintar juga. Jangan-jangan lu juga udah punya banyak senjata canggih kan? Apa? Kok lu tahu? Wah, jangan-jangan lu pernah menyelinap masuk ke rumah gue ya? Tapi nggak mungkin deh.
Rumah gue kan dilengkapi CCTV dan pertahanan anti maling. Ya, gue nebak-nebak aja sih. Oh iya boy, lu tahu orang yang namanya Hayato nggak? Apa? Hayato? Kenapa emangnya? Lu tahu dia? Dia juga teman kita kan? Temen apanya? Dia itu kan pemimpin Black Shadow, kelompok tentara bayaran yang siap ngelakuin apa aja asal ada uangnya. Apa? Tapi kok lu juga tahu soal dia? Jangan-jangan lu pernah pakai jasanya juga ya? Aduh, keceplosan deh gue. Ya gitulah. Gue denger ada polisi yang datang saat kalian jalanin misi di kafe. Iya bener. Emang kurang ajar tuh pemilik kafe. Gue kira tugasnya ini cuma ngusir orang yang mau nagih hutang. Ternyata dia malah libatin polisi. Untungnya polisi langsung ngamanin si Jarod. Dan kami cepat-cepat menyelinap pergi tanpa ada polisi yang lihat. Syukur deh, kalian langsung gerak cepat. Soalnya gue khawatir polisi mulai mencium keterlibatan kita di beberapa kejadian sebelumnya. Tapi kali ini polisi datang emang karena pemilik kafe nelpon mereka. Soalnya si Jarod bikin ribut dan ngerusak fasilitas di sana. Nah, iya bener. Jadi bukan karena mereka mencium keberadaan kami. Tapi ya tetap aja, semakin kita tak terlihat semakin bagus. Sebagaimana Black Shadow, kita adalah bayangan hitam. Kita menjalankan misi berdasarkan uang. Siapa yang bisa bayar, itu yang kita layani. Mungkin kita harus lebih selektif lagi kalau nerima tugas. Soalnya hari ini gue kira cuma ngadepin penagih hutang biasa. Ternyata yang datang malah si Jarod. Gue juga kaget. Kalau tahu lawan kita sekelas si Jarod mah, gue udah bawa senjata. Tapi si Jarod tahu nggak kalau tadi itu dia ngelawan kalian? Kemungkinan sih dia nggak tahu kalau di balik topeng ini adalah Alucard sama gue. Sebenarnya agak disayangkan Jarod keluar dari sini. Tapi ya mau gimana lagi? Dia udah semakin susah diatur. Oke deh, lain kali gue bakal cek dulu dengan teliti kalau ada misi lagi.